Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Kita bersyukur sepanjang hari Tuhan telah menyertai saudara dan saya. Hingga pada pagi hari ini kita sangat bersyukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan masih memberi kesempatan kepada saudara dan saya untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan, untuk sama-sama kita memuliakan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah pagi hari ini Allah yang sangat luar biasa, Allah yang begitu baik. Kita ada sampai pagi hari ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang kita tidak dapat bayangkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Biarlah dengan ucapan syukur pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Amin, haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi Oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai pagi hari ini kebaikan Tuhan yang luar biasa yang diberikan bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Sampai hari ini terima kasih Tuhan. kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami sembah Engkau Tuhan. Cepat Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamatkan ajaib bagiku. Cepat Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu baik bagi kami semua. Pagi hari ini kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah menolong di dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan dan berterima kasih kepada Engkau. Terima kasih kami tidak dapat membalas akan kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah hati kami, mulut kami Tuhan selalu memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih
terima kasih, terima kasih. Engkau yang menilik setiap hati kami, kerinduan kami, seluruh jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari saya undang sama-sama saudara bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Ucapan syukur kepadamu pagi ini. Engkau adalah Allah yang setia dan baik. Kami terus dapat merasakan pemeliharaan Tuhan. Kami terus mengalami anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Sehingga sampai kepada pagi hari ini kami masih tetap ada sebagaimana yang kami ada. Kami tahu ini adalah perbuatan-Mu atas kami. Dan inilah kesempatan bagi kami untuk kami dapat memuliakan Tuhan, melayani Engkau lewat ibadah ini. Itu yang Tuhan nyatakan lewat firman-Mu bagi kami. Dan biarlah Engkau berkenankan kehadiran kami. Kuduskanlah kami, layakkanlah kami. Banyak kesalahan, banyak pelanggaran, banyak hal-hal yang mungkin masih belum berkenan di hadapan-Mu. Namun Tuhan, sucikanlah kami, supaya kami boleh layak menghampiri Engkau. Biar ibadah yang dikerjakan menjadi satu dupa persembahan yang harum menyenangkan hati Engkau. Dan marilah Engkau sendiri turun di tengah-tengah ibadah ini. Pimpinlah ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Urapi setiap pelayan dalam bidang apapun mereka mengerjakan pelayanan pagi ini. Urapan-Mu ada atas semuanya. Dan itu akan membawa kami untuk mengalami lawatan Tuhan. Di sini Engkau hadir. Engkau menyediakan berkat yang besar bagi kami. Engkau memberikan jawaban pemulihan kemenangan bagi kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Apapun yang menjadi keperluan kami saat kami datang menghampiri Engkau, Engkau mempedulikan dan Engkau akan memberikan jawaban bagi kami. Kami doakan bagi umat-Mu yang masih dalam perjalanan, hantar mereka juga, agar mereka boleh bersama-sama dengan kami, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa kalau ada kuasa roh di udara mau mengganggu ibadah ini. Bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah sungguh kami dapat menikmati kebebasan dalam kami beribadah. Memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah pagi ini. Dan membuka ibadah ini dengan memperalaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sekali lagi saya ucapkan selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus.
Tak terasa kita sudah di penghujung bulan Januari ya, minggu terakhir. Hari berganti hari, setiap hari kita lalui, tapi kita percaya sampai pagi hari ini kita ada karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita yang datang, kita sudah menyiapkan kehidupan kita, hati kita. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan ucapan syukur kita. Kita mau memuliakan Tuhan karena Tuhan baik. Biarlah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur kita kepada Tuhan. Kita tidak dapat membalas akan kebaikan Tuhan. Inilah yang kita dapat kerjakan, kita mau memuliakan Tuhan. Haleluya. Pujian ini katakan, datanglah ke baitnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kita. Biar pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Dari dasar hati kita, kita ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, sangat baik bagi saudara dan saya. Biarlah pagi hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita sampai bangkit berdiri. Dengan hati
Tuhan, untuk kita terus memuji Tuhan. Kita tahu kita hidup di akhir zaman ini. Banyak hal-hal yang kita hadapi. Sekalipun sekarang ini virus corona yang luar biasa bekerja. Sudah banyak memakan jiwa yang luar biasa kalau kita lihat di TV. Tapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita andalkan Tuhan yang menjadi penolong di dalam kehidupan saudara dan saya. Sekalipun bumi akan berlalu, sekalipun bulan tidak bercahaya lagi, tapi biarlah kita sebagai anak Tuhan, kita sangat percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan yang akan memberikan janjinya bagi saudara dan saya. Tuhan tidak pernah lalai. Biarlah kita pagi hari ini, kita pegang janji Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Dan bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar lagi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. La 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar lagi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. La 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Saudara cinta Yesus? Puji Tuhan, Tuhan begitu mencintai saudara dan saya. Allah yang kita sembah pada pagi hari ini, Allah yang sangat heran dan luar biasa. Biarlah kita selalu mempunyai hati kerinduan terus mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Amin. Haleluya. Allah kita heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang citra kita semua berkati dengan kita, Allah yang heran
masalah kita. Allah yang sangat heran, Allah yang luar biasa, Allah yang sempurna. Dia Allah yang sangat sempurna. Kita mau belajar seperti Yesus. Biarlah pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita, tanah hati kita boleh menjadi tanah hati yang baik, sehingga sebentar benih firman Tuhan disampaikan boleh tertanam dia dalam hati kita. Haleluya, haleluya. Siapkan kehidupan saudara dan saya untuk kita datang sambut kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberi kekuatan, firman Tuhan yang menjawab setiap permasalahan saudara dan saya. Firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita untuk melangkah di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kalau ada firman dalam hati kita, kita tidak kesasar. Kita memohon pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang setia, yang luar biasa bagi saya dan saudara. Amin, haleluya. Engkau sempurna Amin, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Engkau Allah yang sempurna. Engkau sempurna Amin, haleluya. dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tuhan yang sempurna. Amin, haleluya. Jadi bukti kebenaran.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Allah yang begitu baik Tuhan. Allah yang luar biasa. Kuasa-Mu, kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami percaya Tuhan, siang hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman. Firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami semua. Firman-Mu yang menjadi jawaban bagi kami semua. Firman-Mu sangat berkuasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih. Firman, haleluya, yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Mengenapi firman-Mu, Haleluya. tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Untuk mengenapi namun kita sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Faisal berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesusku yang luar biasa. Kalau pada siang hari ini kembali kami boleh berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh senantiasa menurut kehendak-Mu Tuhan. Karena dunia ini menakutkan Tuhan, tapi kami percaya kalau kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan sehat, semua itu adalah oleh karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Kami tahu Engkau akan menopang kami, menjaga, melindungi, memeliharakan kami Tuhan. Karena hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk keberadaan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih boleh memuji, kami masih boleh memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tilik hati kami semua masing-masing Tuhan. Engkau yang menilik segala keberadaan kami Tuhan. Engkau yang tahu segala isi hati kami Tuhan. Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu. Seberapa banyak kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau melawati kami masing-masing Tuhan. Kau menjamah kami satu persatu Tuhan. Karena hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau berkati anak-Mu yang sudah melayani Engkau. Baik puji-pujian, baik musik, baik asyir, baik singer Tuhan. Semua Tuhan yang sudah berpartisipasi di dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Kami tahu itu tidaklah mudah Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan kuasa-Mu Roh Kudus menyertai dan memimpin mereka semuanya Tuhan. Memimpin kami Tuhan pada pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, sucikan dan kuduskan tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati hamba-Mu. Sebentar yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami lebih hari lebih mengerti kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, kami tidak khawatir Tuhan. Karena firman
Haleluya. Menopang hidup kami Tuhan. Firman Haleluya Yesus. Glory. dan berterima Haleluya. kasih kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Begitu juga tempat ini Kau sucikan dan kuduskan. Biar Haleluya. firman-Mu Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan. Haleluya. Melainkan firman boleh menjadi rema dalam hidup kami. Puji Tuhan. Boleh menjadi makanan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Boleh memberikan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Karena kami sadar, kami tahu Tuhan, kami tidak dapat Haleluya. melangkah Tuhan tanpa firman-Mu yang bekerja dalam Haleluya. hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, Haleluya. dimanapun mereka berada Ya, Tuhan. Yesus. Yang sakit Kau jamah dan sembuhkan Tuhan. Haleluya. Begitu juga mereka yang berhalangan, banyak rintangan, banyak masalah Tuhan. Kau yang akan menilik mereka masing-masing Tuhan. Supaya semua badai ini boleh berlalu dari Indonesia Tuhan. Haleluya. Dan kami Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu boleh bebas Ya, berbuat bakti Yesus. kepadamu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima Amin. kasih Tuhan Yesusku yang Terima luar kasih, biasa. Yesus. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan firman. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap Haleluya. syukur. Kami haleluya. Silakan duduk. Duduk dengan tenang, kita hormati firman Tuhan. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah pada Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin tadi ada yang bertanya kenapa saya jalan agak pincang, saudara. Baru kali ini saya begini lagi, ada yang agak sedikit ngilu di daerah tulang kering ya saudara, dari kemarin dari mata kaki di dengkul. Biasanya itu saya mengalami pada waktu-waktu tertentu tapi tidak selalu. Jadi dari kemarin sehingga jalannya agak pincang. Tapi biarlah itu tidak akan membuat saudara terganggu untuk memperhatikannya. Dan mari kita bersama-sama melihat ayat mas kita pada saat ini yang terdapat di dalam suratan Korintus yang kedua, 2 Korintus pasal yang kelima, kita membaca pada ayat yang ke-7. Mari kalau sudah kita bangkit berdiri bersama-sama, 2 Korintus pasal 5 dan kita membaca pada ayat yang ke-7. Ayatnya singkat saja. Jadi saya ajak saudara kita membaca ayat ini bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena kita ulangi saudara, kayaknya balapan ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Mulai 2, 3. Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang tertulis dalam ayat mas kita pada siang hari ini adalah merupakan sebuah pesan, sebuah nasihat bagi kita. Kalau kita adalah orang yang beriman, maka cara kita hidup adalah seharusnya hidup dengan percaya. Terjemahan lama katakan perjalanan kami. Maksudnya perjalanan kehidupan di dunia itu dengan iman, bukan dengan melihat. Ini disampaikan tentu karena ada orang yang disebut sebagai orang beriman, tetapi hidupnya bukan dengan percaya, namun dengan melihat. Jadi ada perbedaan antara hidup dengan percaya, dengan hidup dengan melihat. Ada perbedaan. Hidup dengan percaya adalah hidup yang didasari pada keyakinan, berpegang kepada firman Allah.
Hidup oleh percaya adalah hidup yang didasari dengan bergantung kepada situasi kondisi yang dilihatnya. Jadi situasi kondisi itulah yang mengendalikan, yang mengarahkan hidupnya, bukan lagi kepada firman Allah. Nah, firman Tuhan pesankan di sini, kalau kita adalah orang yang telah beriman kepada Tuhan, maka hendaklah kita hidup oleh percaya kita, bukan oleh penglihatan kita. Jangan penglihatan kita itu dikendalikan, atau kita jangan dikendalikan oleh penglihatan kita akan situasi kondisi yang ada. Tetapi mari kita berpegang kepada firman Tuhan. Apapun situasi kondisi yang kita lihat, kita jalan dengan percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, mengenai iman ini, kita akan melihat dari mana sumbernya iman dan bagaimana iman itu menjadi penting bagi kita. Saya ajak saudara kita buka dalam suratan Galatia pasal yang kedua di sana. Ayat yang ke-20, Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20, Paulus menulis kepada jemaat Galatia demikian. Galatia 2 ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Firman Tuhan di sini menjelaskan kepada kita, sumber iman kita adalah kepada Dia yang telah menyerahkan dirinya, yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Dia adalah Yesus Kristus. Aku hidup bukan lagi menurut aku sendiri, tapi aku hidup dalam iman kepada Anak Allah, kepada Yesus Kristus yang mengasihi aku, yang telah menebus aku. Kalau dirinya saja Dia rela korbankan bagi kita, maka percayalah segala yang lain Dia akan berikan bagi kita semua, karena kasih-Nya akan terus berlangsung dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ini adalah satu hal yang sangat penting, bahwa hidup kita ini adalah hidup kepada korban Kristus, didasari iman kepada korban Kristus yang berkuasa itu. Kita akan melihat bahwa ada dua hal. Pertama, untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada kita, Dia rela mati. Tetapi Dia tidak tinggal mati, namun Dia bangkit. Artinya Dia berkuasa. Dia mengasihi dan sekaligus Dia adalah oknum juga yang maha kuasa. Kematian tidak bisa menahan Dia. Dan saudara, apakah nilai dari kematian Yesus bagi kita semuanya? Karena ini kita perlu tahu nilai apa yang dihasilkan, apa yang kita peroleh dari kematian Yesus bagi kita semuanya. Coba kita buka di dalam Roma pasal yang ke-5 di sana, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 bunyinya begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat ini memberitahukan kepada kita berapa nilai atau apa yang terkandung, nilai yang terkandung dalam kematian Yesus. Ayat yang ke-9 katakan, oleh kematiannya, karena Dia mengasihi kita, tadi dasarnya, dasar Dia mau mati karena Dia mengasihi kita. Maka saudara, oleh karena kematiannya, ayat 9 katakan, kita diselamatkan dari murka Allah. Kata murka, kemarahan atau penghukuman Allah atas kita. Dan untuk mengerti tentang murka Allah,
Kita baca di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-19 bunyi begini. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Perhatikan firman Tuhan katakan seluruh dunia, semua manusia, tidak ada yang terkecuali jatuh di bawah hukuman Allah. Dan itu terjadi sejak nenek moyang kita yang pertama, nenek moyang dari segala manusia jatuh dalam dosa. Warisan kita adalah hukuman Allah, murka Allah. Nah, Yesus mati, selamatkan kita dari hukuman itu. Itu nilainya, saudara. Kita selamat, kita dilepaskan dari hukuman, kita dibebaskan dari murka Allah yang seharusnya menjadi bagian kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan rupa dosa ialah maut, penghukuman yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi marilah kita merenungkan. Dasar iman kita ini luar biasa. Kita beriman kepada Dia, yaitu Yesus Kristus, yang mengasihi kita. Karena kasihnya Dia rela mati, namun Dia tidak tinggal mati. Dia bangkit untuk menunjukkan bahwa Dia berkuasa. Kalau Dia hanya mengasihi kita, Dia mati, Dia tidak bangkit, Dia selesailah. Nggak ada pengharapan untuk masa depan kita. Namun Yesus bangkit dan memberikan kepastian. Kita yang percaya kepadanya, kita bisa mati dengan cara bagaimana, tetapi nanti kita akan dibangkitkan. Dan kita akan beroleh tempat di sorga. Sebagaimana kata-katanya kepada murid-muridnya, di sana di rumah Bapakku sediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, engkau juga, orang yang percaya, boleh berada bersama-sama dengan Dia. Jadi nilainya ini luar biasa, saudara, iman kita. Karena dengan iman ini, kita diselamatkan dari penghukuman, dari kebinasaan yang kekal. Dan sekali lagi, bukan hanya sampai di situ, namun iman kita kepada Yesus. Yesus ini bukan sekedar mati karena mengasihi kita, tapi Yesus ini bangkit. Dengan demikian maka Dia memiliki segala kuasa. Maka nilai dari iman kita ini berkelanjutan. Bukan hanya nanti, pada waktu kita mati kita akan masuk dalam sorga. Tapi saat ini, saat kita percaya kepadanya, kita percaya kepada yang berkuasa dan telah kalahkan maut, maka Dia bisa memberikan pertolongan apa saja yang kita butuhkan. Sekali lagi, orang yang beriman haruslah hidup oleh percaya, bukan oleh penglihatan, atau dikendalikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Sekarang mari kita melihat beberapa hal tentang iman, beberapa hal tentang percaya. Kalau tadi pesan, saudara, pesan ayat mas kita atau sebuah nasihat bagi kita. Orang yang beriman, orang yang percaya itu hidup oleh, orang yang beriman itu hidup oleh percayanya, bukan dengan penglihatan. Maka mari kita melihat tentang iman. Ada beberapa hal tentang iman atau beberapa hal tentang percaya. Karena seringkali kita naik turun dalam hal iman. Seringkali kita kuat dan lemah dalam iman. Seringkali kita timbul dan tenggelam dalam iman. Mari kita melihat beberapa hal tentang iman. Dari itulah kemudian mari kita kemudian melangkah sesuai dengan firman Tuhan ini. Yaitu kita hidup oleh percaya, jangan hidup oleh iman. Yang pertama, iman itu harus nyata dalam perbuatan. Mari kita melihat dalam Yakobus pasal yang kedua di sana, saudara. Yakobus 2 ayat yang ke-17 bunyinya begini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tidak ada gunanya. Jadi kalau kita jalan dengan percaya, itu tindakan perbuatan action kita itu harusnya nyata di situ, saudara. Mana imanmu? Enggak hanya kita berkata saya percaya Yesus, tapi mana perbuatannya? Karena iman tanpa perbuatan itu mati.
dalam konteks ini atau dalam pembahasan di surat Yakobus di sini, kalau saudara baca mundur ayat yang ke-14 di sini berbicara tentang kalau kita melihat orang yang dalam kesusahan lalu kita berdiam diri sedangkan kita adalah orang beriman, maka sebenarnya kita dalam punya iman yang mati, kita tidak berjalan dengan iman itu. Karena orang yang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mengalami kasih Tuhan tadi, pasti dalam hidup memiliki kasih. Dia tidak akan berdiam diri ketika melihat yang lain dalam kesusahan. Kami ada grup, saudara, di sekolah kita, Batu. Grup di angkatan 32, angkatan 30 saya keluar dari grup karena terlalu sering, maka saya masuk di angkatan grup 32. Kemarin ini diberitahukan, tolong doakan ini, dia kena COVID. Dan saya tahu ini rekannya adalah seorang ibu janda, anaknya 3. Suaminya meninggal 16 tahun yang lalu. Anak-anaknya belum cukup berumur 5 tahun, 1, 2, 3. 2 wanita, 1 laki. Dan luar biasa ibu janda ini, saudara. Karena dia gembala. Dan dia gembala yang baik, saya tahu betul itu, saudara. Waktu kami reuni dia adalah bendahara yang dipercaya. Pimpinannya ketua reuni kami Pendeta Noh Mandai. Pendeta Noh Mandai sudah berangkat ke sorga, dia nyusul kemarin nih, saudara. Jadi waktu diberitahu begitu, kita doakan. Tapi pada akhirnya saya belum sempat memberitahu kepadanya. Di Palmera ada seorang yang komorbid, komorbid itu membawa penyakit turunan, saudara. Yaitu dia pernah dibedah jantungnya, jadi pernah bypass jantungnya. Kena kemarin, dia pedagang sih, saudara ya. Dia pedagang mungkin berinteraksi dengan pembelinya, dia kena. Kan itu ada sebuah WA group. Jadi saya pesan kepada sekretariat, tolong sampaikan kepada dia, bikin uap air panas, tetesin beberapa minyak kayu putih di situ, tutup dengan handuk dan hirup tiap 3 jam 5 menit. 6 kali dalam sehari, tambah dengan minum air panas. Dia sembuh nih, saudara, saya dengar dia sembuh. Padahal kalau komorbid itu agak lebih sulit. Sedangkan rekan saya ini yang ibu janda hamba Tuhan ini, dia tidak ditenggarai bahwa dia mempunyai satu penyakit sakit keturunan. Orangnya gesit dan baik, dia seorang Chinese, saudara. Pelayanan dia di Jawa Tengah atau di Jawa Timur begitu. Jadi kemarin diberitakan bahwa dia sudah tidak ada. Waduh, saya terus memikirkan tentang anaknya. Jadi saya bilang begini, tolong tuh cek mana kita bisa akan bantu ke dia dalam grup itu. Tolong di mana tuh anaknya, itu kesian sekali, masih sekolah mereka. Masih sekolah. Hati yang telah mengalami kasih Allah tidak akan pernah berdiam diri ketika melihat orang lain ada dalam keadaan yang susah. Kalau kita berdiam diri, itu berarti iman kita adalah iman yang sekedar teoritis. Iman yang mati di hadapan Allah. Ini dalam konteks ini, saudara. Bahwa iman itu harus ada prakteknya. Praktek iman itu tadi tuh perbuatan kasih. Karena orang beriman mengalami kasih Allah dalam hidupnya. Tapi bukan hanya itu satu-satunya. Orang yang beriman juga dia beribadah seperti hari ini. Saudara beriman dan saudara beribadah kepada Tuhan. Itu salah satu buktinya. Jadi banyak, saudara. Iman itu harus kelihatan dalam perbuatan. Jangan kita berkata bahwa kita adalah orang beriman. Namun perbuatan kita bertentangan dengan iman yang ada pada kita. Sebab orang percaya harus hidup dengan iman. Atau orang beriman hidup dengan percaya, bukan dengan penglihatan. Dari sinilah kita belajar. Kalau kita sungguh berjalan dengan iman, maka perbuatan kita akan mendukung hal itu. Kita hidup dengan iman. Nggak usah jauh-jauh, saudara, di lingkungan keluarga kita. Kalau kita adalah orang yang percaya, kalau kita adalah orang yang beriman, maka kita akan memperlakukan keluarga kita dengan baik. Karena ada ajaran firman. Sumber iman adalah firman Allah. Kita akan menghargai, kita akan memperhatikan keluarga kita. Bisa lebih besar dari itu? Boleh dikerjakan. Silakan sesuai dengan kapasitas kemampuan.
Tapi mulai dari keluarga kita dulu. Dari keluarga sampai kepada keluarga jemaat kita di tempat ini. Kalau kita sungguh orang yang beriman, maka kita akan menunjukkan iman itu lewat perbuatan. Dari mulai ibadah kita, dari kepedulian kita kepada sesama, dari kesungguhan kita untuk bekerja dan melayani Tuhan. Nah, iman itu harus nyata, barulah iman itu dibenarkan di mata Allah. Hidup oleh iman, bukan hidup oleh penglihatan. Itu yang dinasihatkan oleh firman Tuhan. Ini yang pertama tentang hal iman. Iman harus nyata dari perbuatan. Yang kedua tentang iman. Iman itu bisa goyah. Iman itu bisa lemah. Dan bahkan iman itu bisa gugur. Jadi kita harus hati-hati. Mari coba kita melihat dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga di sana, saudara. Kita lihat ini 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Dan kita membaca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu, menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Iman bisa goyang, dan di sini dikatakan kenapa? Karena kesusahan-kesusahan hidup yang dialami. Suratan ini kembali ditulis oleh Paulus. Dan kemudian Paulus mempunyai anak didik yang bernama Timotius. Dan saudara nggak tahu bagaimana kesusahan yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Apakah itu berkaitan langsung dengan iman mereka kepada Tuhan, itu kurang diketahui. Karena pada waktu itu penyembahan pemujaan kepada berhala begitu kuat. Dan kemungkinan mereka akan ditekan, mereka under pressure karena iman mereka. Mereka akan ditentang. Dan kita bersyukur. Karena sekarang saudara, dengan dibubarkannya satu ormas itu. Dan kemudian Menteri Agama diganti. Terbukalah bagi kita orang Kristen. Dan sekarang mungkin saudara sudah melihat dari Departemen Agama menyampaikan apa yang dialami oleh gereja, apa hambatannya. Mereka akan support, mereka akan mencabut peraturan 2 bersama menteri waktu yang lalu, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang pembangunan rumah ibadat. Kita bersyukur untuk itu, saudara. Tetapi mungkin jemaat Tesalonika ini menghadapi teror yang seperti itu. Mereka beribadah, mereka diserbu. Mereka beribadah, mereka dibubarkan. Mereka tidak boleh beribadah. Sedangkan iman harus dipelihara, salah satunya lewat ibadah. Tetapi mungkin juga kesusahannya bentuknya yang lain. Bisa merupakan kesusahan ekonomi. Seperti sekarang, akibat dari pandemi, maka bukan saja kesehatan yang terkena, saudara. Tetapi ekonomi juga terkena. Beberapa orang banyak, karena saya juga banyak bergaul mendengar, usaha yang berkurang, pendapatan yang menurun, dan sebagainya. Ada kesusahan yang dihadapi. Tapi juga bisa kesusahan itu bentuknya adalah menghadapi persoalan dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sosial kemasyarakatan atau pergaulannya. Jadi banyak bentuk kesusahan. Dan kesusahan-kesusahan itu bisa membuat iman menjadi goyah. Dan untuk itu maka Paulus mengirim Timotius ke Tesalonika, kuatkan iman mereka. Karena kalau kita baca di sini, untuk mengikut Tuhan, memang kita harus siap menghadapi segala macam bentuk persoalan, kesulitan, tekanan hidup. Dan disitulah iman itu diuji. Pendirian kita, pendirian percaya kita diuji. Dan kita perlu kokoh berdiri dalam iman. Iman bisa goyah, saudara. Mari kita lihat iman kita sendiri. Adakah iman kita goyah dengan sesuatu yang sedang kita alami hari-hari ini? Hati-hati, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Lalu kita bisa melihat juga bahwa iman itu juga bisa menjadi lemah. Coba kita lihat dalam Lukas 17 di sana.
Kita baca dalam Lukas 17. Ayat yang kelima. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Nah, saudara, di sini nih rasul-rasul, nih murid-murid Yesus langsung, Petrus, Yohanes, Yakobus dan semua. Mereka berkata, tambahkan iman kami. Dengan kata lain bahwa iman mereka itu lemah, perlu ditambah, perlu diperkuat supaya menjadi semakin lebih kuat. Nah, dalam konteks apa nih sampai mereka berkata begini? Sebab kalau kita baca di ayat-ayat yang selanjutnya di sana, Yesus katakan begini, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Dan kemudian kalau ada orang yang tersesat, tegurlah. Kalau ada orang yang menyakitimu, insafkanlah dia. Kalau dia tidak menerima ini dan sebagainya. Lalu murid-murid sadar nih bahwa mereka kapasitasnya, kalau orang jengkelin kita terus bagaimana, kita harus bagaimana. Kan seringkali itu menjadi sebuah ujian, saudara. Sedangkan Tuhan katakan ampuni 70 kali 7. Kalau saudaramu itu sesat, saudaramu itu salah jalannya, terima dia kembali. Nah, itu membutuhkan iman yang ditambah. Murid-murid katakan, aduh aku nih batas kesabarannya ada Tuhan. Maka dia berkata, tambahkan iman kami. Supaya kesabaranku yang merupakan wujud dari iman itu akan diperkuat di dalam Tuhan. Banyak hal yang membuat kita mungkin kita akan memberontak di tengah keluarga kita, dalam pergaulan kita, bahkan dalam lingkungan saudara seiman kita. Dan kita seringkali tahu firman Tuhan katakan ampunilah, lepaskanlah. Tapi kita susah untuk memperhatikan, dia terlalu menyakitkan, dia terlalu melukai. Iman bisa menjadi lemah. Iman bisa menjadi defisit tadi berkurang. Maka murid-murid berkata, tambahkanlah iman kami. Saya tidak tahu pengalaman iman saudara. Adakah saudara adalah seorang beriman yang masih iman yang baik, utuh, kuat. Atau iman telah menjadi lemah. Engkau tidak mampu mempraktekkan firman Tuhan. Tidak mampu untuk melakukan firman Allah. Karena tinggal dalam lingkungan yang mungkin menyusahkan dan membuat hatimu tergores. Mintalah kepada Tuhan, tambahkan iman kami. Supaya tetap kita bisa menerima satu dengan yang lain dan menyambut untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Iman bisa lemah, saudara. Iman bisa lemah. Tadi iman bisa goyah, ya kan, karena kesusahan. Iman bisa lemah. Ini adalah sebuah interaksi antara satu dengan yang lain dalam pergaulan itu. Gesekan dan sebagainya bisa menyebabkan orang menjadi lemah dalam imannya. Dan satu lagi tadi, iman itu bisa gugur. Coba kita melihat dalam Lukas pasal yang ke-22, saudara. Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32 bunyinya begini. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau telah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini adalah menjelang Yesus akan ditangkap, disalibkan. Dan dia cerita, dia sampaikan pada muridnya, sampai 4 kali Yesus katakan bahwa dirinya akan ditangkap, dirinya akan dianiaya, dirinya akan mati. Saudara tahu bahwa Petrus yang maju bukan berkata, jangan begitu guru, jangan begitu. Karena mereka menaruh sebuah pengharapan kepada Yesus ini. Pengharapan mereka adalah Yesus tetap hidup. Karena Yesus dapat menyembuhkan orang sakit, dapat membuat mujizat, memberi makan, dan melakukan segala sesuatu, bahkan badai diteduhkan olehnya. Segala sesuatu kuasa ada dalam tangannya. Kalau dia tetap hidup, dia akan mampu memberi semua yang dibutuhkan, yang diperlukan. Segala pergumulan, segala masalah, pasti ada jawaban. Kalau Yesus masih tetap hidup, itu harapannya. Tapi ternyata Yesus berkata, anak manusia akan ditangkap, dianiaya, dan dia akan mati. Lalu Petrus katakan begini, biar
Ini mereka semua nih kan Tuhan katakan, ini akan menyangkal dia. Biar mereka menyangkal ditunjuk teman-temannya, murid-murid Yesus yang lain. Aku tidak. Nah, Yesus sampaikan ini. Simon, iblis itu menuntut kamu untuk menampi kamu. Siapa yang berkata bahwa dirinya kuat, hati-hatilah. Dia bisa jatuh. Orang katakan bahwa saya kuat tangguh dalam iman rohani, belum tentu. Siapapun dia bisa jatuh. Dan di sini Yesus yang dapat melihat, dia berkata tuh iblis menuntut untuk menampi kamu. Tetapi aku berdoa, Yesus katakan, supaya imanmu jangan gugur. Saudara, iman kita bisa menjadi gugur saat kita mempunyai sebuah pengharapan dalam mengikut Tuhan. Kalau saya ikut Tuhan, saya pasti diberkati. Kalau saya ikut Tuhan, saya pasti ditolong. Kalau saya ikut Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Kalau saya ikut Tuhan, saya akan terbebas dari sakit. Kalau saya ikut Tuhan, wah semua yang baik, semua kelimpahan, itu akan menjadi bagian saya. Tapi ternyata pengalaman hidup tidak seperti itu. Lalu kita akan menjadi kecewa. Dan akhirnya kita berbalik belakang, tinggalkan Tuhan, saudara. Iman menjadi gugur. Karena pengharapan-pengharapan yang tidak mencapai apa yang diharapkan itu. Iman itu bisa menjadi gugur. Dan Yesus berkata, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Dan kalau engkau sudah insaf, ingatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Rupanya semua murid-murid sama, saudara. Bayangkanlah kalau iman Petrus yang murid Yesus langsung bisa gugur, apalagi kita, bukan? Karena kita tidak pernah berjalan bersama dengan Yesus. Kita berjalan bersama dengan Yesus dengan iman sekarang. Kok dulu mereka bukan hanya dengan iman, tapi melihat langsung, metafisik mereka melihat langsung bersama-sama dengan Yesus. Mereka bisa gugur imannya, apalagi kita. Itulah sebabnya nasihat firman Tuhan dalam suratan Filipi di sana dikatakan kepada kita, bukan saja dianugerahkan, bukan saja diberikan iman untuk percaya kepada Dia. Kita diingatkan lewat ayat firman Tuhan, ayat yang ke-29 kalau tidak salah di sana. Tetapi kepada kita juga dianugerahkan untuk menderita bersama dengan Dia. Kekristenan bukan bicara hanya soal berkat, saudara. Tapi juga bicara tentang memikul salib, rela menderita. Itulah kekristenan yang benar. Dan itulah kekristenan yang bisa bertahan ribuan tahun sampai kepada hari ini. Karena mereka mendasarkan di atas dasar yang seimbang, balance. Bukan hanya mengharapkan berkat-berkat. Tetapi juga siap ketika penderitaan harus datang dalam kehidupan ini. Tidak semua apa yang kita doakan akan dijawab seperti yang kita inginkan. Tetapi apapun yang menjadi bagian kita, pasti Tuhan baik bagi kita. Pandang itu, saudara. Karena rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Rencana kita tidak sama dengan rencana Tuhan. Apa yang Tuhan buat itu baik. Kepada 3 anak dari rekan saya ini yang sudah yatim piatu, ya kami perhatikan sama-sama. Saya berkata, Win, nanti kalau kamu mau ke Jakarta, ya ini alamatnya saya kasih tunjuk alamat. Datang ya bertiga di sini, berliburlah bersama-sama. Semua datang. Lalu saya pesan kepada teman-teman yang ini, perhatikan dia, kamu yang dekat-dekat di sana, di daerah Solo sana, perhatikanlah dia. Oh iya, anak-anak kami, ya, satu dari Klaten, saudara teman kami Klaten. Kebetulan dia ada turunan Ningrat Jawa dia. Karyagung. Pendeta Fanuel Karyagung. Ya anak saya itu teman dia, tolong kuatkanlah Fanuel. Lalu ada lagi Linita Sendo, ini teman-teman saya sudah nggak tahu, saya sebut aja deh. Ya nanti kami tunggu nih. Ini mereka juga udah ada yang sesak nafas nih pastor ini. Wah mereka berpelukan nih dengan pengerja, nggak mau lepas satu dengan yang lain karena nangis, pamannya udah nggak ada. Mereka masih sekolah. Jadi saya dikasih nomor itu, saya tulis kepadanya, kepada anak-anaknya ini, tetap kamu kuat ya. Kalau mau berlibur ke Jakarta, datanglah kemari. Bersama bertiga datang kemari. Sebentar ikut ibadah sama-sama di sini. Mereka belum menjadi pelayan Tuhan, saudara. Masih sekolah.
Masih ada yang di SMA, masih kuliah. Nah saudara, mari kita lihat di sini. Bahwa tidak selamanya hidup itu seperti yang diharapkan. 3 anak ini bisa dibayangkan saudara. Dia kirim itu, saudara. Dia kirim rekaman ketika itu dikubur jam 2 pagi. Karena meninggalnya sore, jam 2 pagi saudara. Kalau proses di rumah sakit dulu. Kalau di Jakarta masih bisa dipending dan diminta kubur di mana masih bisa saudara. Tapi kalau di sana langsung di daerah itu jam 2 pagi dikubur. Dia rekam suaranya dengan terisak-isak dia omong. Terima kasih om-om, tante, saudara-saudara semua yang perhatikan kami. Wah saya gak tahan sudah dengarnya. Hati saya hancur rasanya. Walaupun itu bukan anak saya. Karena bisa merasa nih kalau seperti itu tuh apa yang terjadi dengannya. Saya ungkapkan itu kepada grup. Aduh nih saya gak tahan dengan omongan dengan ucapan dia ini seperti ini. Aduh hatiku rasanya tolong perhatikan ya, tolong perhatikan anak-anak ini, tolong perhatikan. Jangan sampai mereka tuh menjadi bagaimana. Itu dikasih tahu, mereka hanya berpelukan dengan pengerja. Tapi gak boleh kan, itu harus isolasi dalam kondisi begitu. Untuk 2-3 minggu yang akan datang. Saudara, iman bisa goyah, iman bisa lemah, iman bisa gugur. Tetapi jangan hal ini terjadi pada kita. Mari kita melihat firman Tuhan secara lebih menyeluruh. Hidup kita bukan kita yang atur. Apapun yang Tuhan izinkan menjadi bagian kita, Tuhan pasti mengatur pada ujungnya untuk kebaikan kita. Syukurilah semua yang Tuhan izinkan untuk kita bisa alami. Sebagaimana yang pernah kita dengar, bersyukur adalah tanda dari orang yang percaya. Mari kita belajar tentang hal itu. Yang ketiga, tadi yang pertama, iman itu harus nyata dalam perbuatan. Yang kedua, iman itu bisa goyah, iman itu bisa lemah, iman itu bisa gugur. Jadi kita harus berhati-hati. Dan yang ketiga saudara, oleh karena tadi saudara, yang kedua tadi, maka iman itu harus dipelihara. Iman itu harus dijaga. Mari kita melihat dalam suratan Ibrani pasal yang ke-10 di sana. Kita baca ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat yang ke-35, ayat yang ke-36 bunyinya begini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat ini diambil singkatnya begini. Bertekunlah dalam kepercayaanmu. Artinya jagalah imanmu itu, peliharalah imanmu itu. Setelah melalui masa-masa yang sulit, setelah melalui masa-masa yang disebut sebagai ujian iman, kalau kita tetap tekun, kalau kita tetap kuat di dalam iman, kita akan menikmati hasil dari iman itu. Karena ada janji bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Namun Tuhan izinkan perjalanan hidup kita. Bukan satu perjalanan seperti di jalan tol tanpa bebas hambatan, saudara. Banyak hal yang kita akan temui. Dan yang kita temui tidak selamanya menyenangkan kita. Ada hal-hal yang mungkin akan membuat kita menjadi berat. Dan menjadi sengsara jiwa kita. Namun tetaplah bertekun dalam iman. Karena nanti kita akan menerima. Bukan saja dari hal-hal di dunia ini. Tetapi kalau kita bertekun sampai akhir hidup kita, mahkota hidup yang kekal akan menjadi bagian kita. Jadi jagalah dan peliharalah iman kita itu. Itulah 3 hal dari iman, beberapa hal iman, 3 hal itu. Iman harus nyata dalam perbuatan. Saudara orang beriman, tunjukkan perbuatanmu bahwa engkau orang beriman. Dan kita diingatkan, iman bisa goyah, iman bisa lemah, iman bisa gugur. Hati-hati. Nah untuk itu maka jagalah iman kita, peliharalah. Kita harus bertekun dalam iman kita. Dan cara kita untuk bisa menjaga iman kita, kita harus dengar firman Tuhan seperti saat ini. Karena iman timbul dari mendengarkan firman. Begitulah yang dikatakan dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Dengar firman, tinggal dalam persekutuan bersama. Supaya kita dikuatkan dalam masa-masa yang sulit menghadapi hidup ini. Sekarang kita akan melihat tentang sebuah demonstrasi, sebuah aplikasi tentang
Nih penghalang-penghalang iman nih. Orang beriman tapi jalannya dengan penglihatan. Yang satu orang beriman, iya itu betul dia jalannya dengan percaya. Kita akan melihat ini melalui satu contoh saudara. Saya ajak saudara kita buka dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 di sana. Bilangan pasal yang ke-13, kita baca ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-33. Bilangan 13 ayat yang ke-27 sampai 33 bunyinya begini. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Enak ini adalah raksasa, saudara. Ayat 29, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini adalah kisah, saudara, tentang perjalanan Israel dan sudah sampai di tepi tanah perjanjian untuk masuk. Musa, waktu itu masih dipimpin Musa, mengirim 12 pengintai. Mengintai, mengamat-amati, memeriksa, mengadakan sebuah penyelidikan. Bagaimana kondisi tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Mereka mengintai selama 40 hari lamanya, saudara. Dari gunung sampai ke tepi laut, sebab waktu itu mereka datang dari sisi sebelah timur tanah perjanjian itu. Dan mereka ini mengintai 40 hari, dan memerlukan waktu 40 hari mereka mengintai. Ada 12 orang, masing-masing adalah tokoh dari suku masing-masing. Kalau Kaleb ini adalah dari suku Yehuda. Yosua adalah dari suku Efraim atau dari Bani Yusuf. Karena Yusuf mempunyai 2 anak, Manasye dan Efraim. Dan Yosua ini dari Efraim. Jadi Yehuda, Kaleb, dan kemudian ini siapa namanya? Yosua itu Efraim. Dan 10 suku yang lainnya. Setelah 40 hari, maka mereka datang. Bertemulah seluruh orang Israel di situ. Musa dan para tua-tua. Mereka mulai bercerita. Di sini kita melihat ya, tentang siapa yang beriman, jalan dengan percaya. Orang beriman yang jalan dengan percaya dan orang beriman yang jalan dengan penglihatan. Kita lihat di sini. Dan apa yang menjadi penghalangnya? Apa yang menyebabkan kok iman itu tidak bekerja pada orang-orang yang berjalan dengan penglihatan ini? Nah, kita lihat di sini. Ini pertama-tama mereka melaporkan ini bukan Yosua dan Kaleb kalau kita baca di sini, saudara. Yang kita lihat di sini, oh betul, kami melihat itu betullah seperti yang dikatakan, yang dijanjikan oleh Allah. Tanah itu berlimpah susu dan madunya. Dengan kata lain, mereka tahu dan mengakui apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar. Tetapi mereka tidak mengerti seluruh maksud dari Allah. Coba kita melihat ya, ini pernyataan Allah sebelum mereka ini pada waktu mereka dibebaskan dari Mesir. Mari kita buka dalam kitab Keluaran, saudara. Kitab Keluaran kita melihat. Keluaran pasal yang ke-3. Ayat yang ke-8, ini Allah berkata, ini kepada Musa, nanti Musa sampaikan kepada Israel. Keluaran 3 ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris,
orang Hewi, dan orang Yebus, dan seterusnya. Ini sebelum mereka sampai nih tanah Kanaan. Ketika mereka masih di Mesir, Allah sudah memberi gambaran itu tuh negerinya tuh penuh susu dan madunya. Dan pada waktu mereka mengintai, betul seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Penuh dengan susu, tapi mereka tidak mengerti kalau Tuhan sudah membebaskan mereka dari Mesir, keluar dan berjalan. Tujuannya adalah supaya mereka masuk di tanah itu tujuannya. Tuhan tidak hanya membawa mereka muter-muter, enggak, untuk mereka akhirnya menduduki dan menikmati tadi susu madu kelimpahan tadi. Mereka hanya tahu. Nah, seringkali kita tahu firman Tuhan, tapi mengerti tidak firman Tuhan itu untuk dapat kita nikmati, untuk dapat kita alami. Kita mungkin tidak mencapai di sana. Inilah mereka, ke-10 orang itu. Mereka tahu dan mengakui firman Tuhan itu benar, tapi mereka tidak mengerti secara keseluruhan. Sebab itu mereka gak mau masuk ke tanah Kanaan. Tuh yang kita lihat di sini. Kalau Tuhan yang menyuruhkan, mereka sudah melihat, bukan? Bagaimana Tuhan menghukum Mesir. Bagaimana Tuhan berkuasa untuk mengatur. Dan tidak ada yang bisa melawan mereka selama Allah bersama dengan mereka. Juga sama, penduduk Kanaan itu akan bisa mereka taklukkan. Seharusnya begitu mereka. Tapi mereka tidak mengerti itu. Lalu yang kedua, saudara, yang kita lihat dari penghalang mereka. Yang kedua adalah mereka mengembangkan pikiran dan bicara yang negatif. Coba tadi kata-katanya. Oh, gak mungkin kita bisa masuk. Oh, yang kita hadapi itu raksasa-raksasa. Kita itu seperti belalang. Kita akan mati dilahap oleh mereka. Ya, kita dipites begitu, matilah kita semuanya. Gak mungkin, mereka bangun kubunya, bentengnya kuat. Mereka mengembangkan pikiran negatif ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan. Padahal mereka sudah tahu nih, Allah sudah membawa mereka ke tempat itu, tujuannya adalah supaya mereka nanti mendudukinya. Untuk mereka bisa menikmati, tapi mereka mengembangkan pikiran yang negatif. Berapa banyak di antara kita, kalau kita ketemu satu persoalan, yang kita kembangkan adalah pikiran negatif. Bukan yang positif. Dan itulah seringkali tidak ada keharmonisan dalam satu keluarga. Karena suaminya negatif, istrinya positif. Atau istrinya negatif, suaminya positif. Sering ada percekcokan dan sebagainya, saudara. Kenapa? Karena mengembangkan pikiran yang negatif. Dan kalau pikiran negatif itu berkembang, maka bicaranya juga negatif, bukan? Mempengaruhi, mengajak-ngajak orang, ayo gini. Nah, omongan kita ini, saudara, itu mempunyai pengaruh. Saya sudah berapa kali katakan, kita adalah influencer, membawa pengaruh omongan kita dan perbuatan kita. Sebab itu kita adalah terang, garam. Jangan kita membawa pengaruh yang negatif. Bawa pengaruh yang positif dimanapun kita berada. Jadi berkat, saudara. Karena Tuhan ada menyertai kita. Ini, saudara, yang ada pada mereka. Mereka yang berjalan, mereka orang beriman sama-sama Israel. Ini orang Israel, saudara. Yang percaya kepada Tuhan, ini keturunan Abraham ini. Tapi mereka berjalan dengan penglihatan. Sedangkan Yosua dan Kaleb berjalan dengan percaya. Mereka berkata, enggak, kita akan bisa kalahkan. Allah yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Kita akan mengalahkan mereka. Gitu, saudara Yosua Kaleb. Tapi yang ini, wah, gak mungkin. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir. Dari orang-orang beriman tapi yang berjalan dengan penglihatan. Mereka menutup mata hati mereka. Mereka melupakan terhadap apa yang pernah mereka alami bersama dengan Tuhan di Mesir. Mereka sudah mengalami bukan mujizat Tuhan yang besar. Mereka sudah mengalami perbuatan-perbuatan yang heran dan ajaib. Belah laut Kolsom. Benamkan musuh mereka. Raja Firaun 600 tentaranya mati di Kolsom itu. Mereka sudah melihat tapi mereka lupa. Apakah Allah yang menolong mereka di waktu yang lalu? Allah yang sama itu tidak bisa menolong mereka di waktu itu. Dan di waktu-waktu yang akan datang. Saudara, Allah yang sama, Yesus yang tidak berubah, dia dapat menolong. Di waktu yang lalu dia menolong, maka hari ini juga dan esok dia tetap memiliki kuasa yang sama. Haleluya. Untuk menolong kepada kita. Jangan lupa,
Itulah sebabnya Mazmur 103 ayat yang kedua saudara baca di sana. Jangan lupakan perbuatan Tuhan. Baca ayat itu saudara. Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang kedua saya baca saja ini. Mazmur 103 ayat yang kedua bunyinya begini. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan dalam bentuk mujizat pertolongan jawaban bagi kita. Karena kalau kita ingat itu, saat ini kita menghadapi kesulitan, kita akan kuat dalam iman. Kalau yang lalu saja Tuhan sudah bisa tolong, maka hari ini juga Tuhan pasti tolong. Haleluya. Esok juga Tuhan akan mampu tolong kepada kita. Apapun yang kita hadapi dalam keluarga kita, kesehatan kita, dan kemudian usaha bisnis kita, apapun yang kita hadapi, Tuhan yang telah menolong di waktu yang lalu, Tuhan yang sama sanggup menolong kepada kita. Jangan jalan dengan penglihatan, jalan dengan iman, jalan dengan percaya, dan kita akan melihat mujizat Tuhan. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Kita naikkan satu pujian, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah, baik kasih dan kuasanya dia tetap sama. Untuk memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang kita butuhkan. Hal-hal yang terbaik untuk kita nikmati dalam hidup ini. Tuhan masih akan memberikannya bagi saudara dan saya. Miliki iman dan berjalan dengan iman. Apapun kondisi yang kita hadapi hari ini, jangan berjalan dengan penglihatan, berjalan dengan percaya. Kita naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Si Tuhan tetap abadi. Berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Musim akan selalu berganti, maka selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai diramu akan terjadi tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Saudara, hati yang dikasih oleh Tuhan, musim kehidupan di dunia akan selalu berubah-ubah. Kadang menyukakan, kadang menakutkan, kadang begitu membuat kita bergembira. Ada kalanya kita menjadi takut dan khawatir dengan apa yang kita hadapi. Namun ada Tuhan, ada Dia yang maha kuasa, yang tidak berubah. Dia yang sudah berfirman, Dia pasti akan menggenapi firman-Nya. Jalan dengan iman, bukan jalan dengan penglihatan, saudara. Pegang janjinya, dan kita tetap berhati-hati dalam melangkah. Kita akan melihat pembelaan Tuhan. Kita akan melihat pekerjaan kuasa-Nya dinyatakan dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami itu. Kalau kita hidup di dalam iman yang benar, taat melakukan firman-Nya, Tuhan akan menolong kita. Mari kita naikkan pujian ini 1-2 kali. Dan kita akan berdoa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidup. Sekali lagi kita naikkan pujian, di musim akan selalu berganti.
selalu renungkan firman Allah, renungkan firman Tuhan, jalan dengan iman, apapun situasi yang kita hadapi, tetap percaya, tetap hidup sesuai dengan firman. Selamanya tetap percaya. Udara Tuhan pelihara karena kasih. Mari kita angkat tangan kanan kita ke atas. Oh, sebagai nada iman kita, haleluya. Selalu menjagaku. Akan terjatuh karena seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia Tuhan selalu, Tuhan selalu menolong. Dengan hormat Bapak Ook, Bapak Ook maju ke depan untuk berdoa. Jagaku selagi rambut. Bapak Ook tolong maju ke depan berdoa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku akan mengajar kami. Biar kiranya firman-Mu yang selalu mengingatkan akan hidup perjalanan iman kami kepada Tuhan. Keadaan hari-hari ini sangat banyak berita yang menakutkan yang kami dengar ya Tuhan. Tetapi ada tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan setiap kami orang-orang percaya. Sebab itu Tuhan jangan tinggalkan kami. Biar kiranya Tuhan tambahkan iman kepada kami agar kami terus mengerti akan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan masih izinkan kami boleh beribadah pada hari ini, kami katakan terima kasih banyak Tuhan. Bapa di dalam surga, biar kiranya hamba-Mu yang sudah berhenti berbicara, sudah menyampaikan pesan hati Tuhan bagi kami, bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Biar lebih hari kami lebih percaya dan yakin
bahwa sesungguhnya Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu menjaga, melindungi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan selalu urapi, berikan hikmat agar di dalam pelayanan di mana Tuhan percayakan, baik jemaat yang ada di Pademangan, Palmerah, boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya biarlah firman Tuhan yang sudah kami terima boleh menjadi terang bagi jalan kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan memberi korban persembahan. Kami tahu Tuhan tidak pernah berhutang kepada kami. Ketika kami memberi untuk pekerjaan Tuhan, biar kiranya inilah menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami sudah berdoa, kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi kekasih juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, minggu depan bagi seluruh para pelayan kita mengadakan satu rapat yang singkat. Jadi ini adalah pemberitahuan supaya saudara bisa mempersiapkan diri untuk hal itu. Dan jangan pikirkan tentang konsumsi, nanti semuanya akan disiapkan. Itu saja dan saya serahkan pada Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan berkat firman Tuhan bagi kita semua siang hari ini. Tuhan memberkati dalam segala hal kepada Bapak Gembala yang kita kasihi. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah kita tetap jaga iman kita kepada Tuhan. Boleh kita tetap didapati waktu Tuhan datang, kita boleh tetap beriman kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sebentar kita akan jalankan persembahan. Petugas persembahan menyiapkan diri, persembahan 1 dan 2. Kita angkat pujian manis la manise. Puji
semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan berita gereja. Sebentar, jam 2 siang pemuda ada ibadah. Ibadah online. Lupa. Ya. Ibadah live streaming jam 2 ya. Bagi pemuda bisa lihat di YouTube GPDI Pademangan 2 ya. Jadi semua pemuda remaja bisa mengikuti ibadah online ya di YouTube jam 2. Itu berita pemuda. Dan minggu depan kita tetap beribadah seperti biasa jam 10 pagi. Yang bertugas minggu depan, minggu pertama di bulan Februari ya, tanggal 7 Februari, leader Saudari Jendri, musik IHGD, singer, Ranap, Sondang, Ibu Trisna, LCD, Saudari Jessica, Son, Bapak Ciunsin, Aser, Saudari Eli dan Saudari Fioni, kolektan keluarga Bapak Wahyu dan keluarga Bapak Yusuf. Ya itu berita untuk pelayanan minggu depan. Yang bertugas perhatikan yang tugas-tugasnya ya minggu depan. Inilah berita gereja. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Hanya kepadamulah kami naikkan senantiasa. Terima kasih untuk ibadah Engkau telah pimpin dari awal sampai kepada akhirnya. Kami dapat menikmati lawatan Tuhan bersama-sama. Kami diingatkan lewat berita firman-Mu, supaya kami boleh berjalan dengan percaya di tengah kondisi apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Iman kami akan membawa kepada langkah-langkah kemenangan. Engkau yang bersama dengan kami. Saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah sembuhkan dan pulihkan mereka lagi. Bagi mereka yang menghadapi persoalan
dalam kesulitan, dalam masalah, berikan jawaban yang mereka perlukan ya Tuhan. Mereka mampu bangkit dan terus maju setia iring kepadamu. Yang telah jauh Tuhan, kembalikan mereka lagi. Dapat kami bersama-sama akan memuji, memuliakan dan melayani Engkau. Tuhan diagungkan senantiasa. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi sampai kepada saat ini. Biar kemurahan-Mu Tuhan nyatakan, agar pandemi ini akan segera berakhir. Sekalipun ada campur tangan usaha manusia dalam bentuk vaksin yang dilakukan, namun kami tahu bahwa kesempurnaan dari apa yang dihasilkan hanya bisa terjadi bila mana Engkau turun tangan bekerja di dalamnya. Sebab itu mohon anugerah-Mu ya Tuhan, biar itu boleh berjalan dengan baik dan semua masyarakat Tuhan sadarkan untuk lakukan hal-hal yang dibutuhkan. Mereka pun juga akan terbebas dari hal ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Selamatkan bangsa yang besar ini. Biar seluruh bangsa ini boleh datang dan percaya kepadamu. Mereka diselamatkan bersama-sama dengan kami. Kelompok orang, organisasi masyarakat, orang per orang, mereka yang berniat untuk memaksakan kehendak, keyakinan, kepercayaan mereka. Cegah jalan-jalan mereka Tuhan. Batalkan segala niat mereka. Bahkan Engkau jamah hati mereka juga, agar mereka boleh datang dan percaya kepadamu. Berkati pemerintah yang bekerja. Beri hati yang takut gentar kepadamu senantiasa. Sehingga apa yang mereka lakukan, tuluslah hati mereka untuk mendatangkan yang baik bagi bangsa ini. Dan Tuhan, begitu banyak persoalan yang ada di tengah bangsa kami. Mampukan pemerintah untuk dapat mengatasinya. Berikan pada mereka hikmat bijaksana, sehingga Indonesia akan dibawa lebih maju dan lebih baik. Nama Engkau dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir beribadah bersama-sama siang ini. Kami telah melayani Engkau lewat ibadah ini. Dan janji firman-Mu kami pegang, orang yang beribadah diberkati. Oleh karena itulah curahkanlah berkat-Mu. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang telah beribadah bersama. Bahkan bagi mereka mengikuti via rekam streaming yang akan dibagikan. Tuhan, usaha pekerjaan, mata pencarian, bahkan rencana dan masa depan mereka, Tuhan berkatilah. Berkatilah hidup iman rohani mereka. Oh Tuhan, untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Dan menjadi kuat teguh di dalam Engkau. Menjadi dewasa dan menghasilkan buah-buah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Proteksilah umat-Mu dari bahaya ancaman yang ada. Supaya tetap kami dapat menikmati hidup yang baik. Dan dengan itu kami boleh memuliakan nama-Mu. Usai ibadah ini kami akan kembali. Tuhan pimpin sertai kami. Dan biarlah damai sejahtera-Mu menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing. Dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Serta persekutuan, penghantaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Allah Roh Kudus. Menyertai kita semuanya mulai saat ini. Sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah siang hari ini. Haleluya.